Selamat pagi viewers yang saat ini bergabung dengan kami dengan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM UNS. Pagi hari ini kita bertemu dengan para viewers dan para peserta distraksi diskusi seputar demokrasi yang tidak bisa bertatap langsung secara offline, tapi kita bertemu secara online. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang telah melakukan registrasi untuk mengikuti acara ini. Kurang lebih ada sekitar 200 peserta yang sedianya hadir secara offline tetapi sudah terregister, dan bagi Anda viewer yang tidak terregister bisa tetap bergabung dalam acara distraksi pagi hari ini. Acara distraksi pagi hari ini mengambil tema tentang konsep ketahanan nasional melawan COVID-19, dan kegiatan ini akan dihadiri oleh beberapa narasumber yang mereka akan memberikan informasi kepada kita sekalian, viewer dan seluruh masyarakat Indonesia, apa yang mestinya kita lakukan, apa yang mestinya kita perbuat untuk membuat ketahanan nasional negara kita tetap aman, tetap terkendali walaupun saat ini ada COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Baik, saya perkenalkan narasumber yang pertama. Selamat pagi Bapak Dr. Adji Suwandono, SH, spesialis forensik. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Surakarta. Selamat pagi Pak Adji. Selamat pagi. Dan kemudian di sebelah Pak Adji ada Bapak Dr. Waluyo, Sarjana Hukum, Magister Sains. Beliau adalah dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat pagi Pak Waluyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga Ibu Niken Setiawati, Sarjana Sosial MIKOM. Beliau adalah Presidium Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selamat pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik, selamat pagi juga Bapak Kompol Srihatmo, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Beliau adalah Kabak Ops Polresta Magelang. Selamat pagi. Ya, senang sekali dari Magelang datang ke Solo untuk bersama-sama kita memberikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi seluruh viewer ataupun masyarakat Indonesia pagi hari ini. Dan selamat pagi juga Bapak Suwarmin, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Beliau adalah Direktur Marketing Media Group Solo Pos yang akan bergabung dengan kita dan akan memberikan sebuah pencerahan bagaimana kondisi sosial, kondisi politik masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya, dan bagaimana cara menghadapi COVID-19 ini. Dan viewer juga masyarakat Indonesia yang saat ini bergabung, hadir juga perwakilan dari Rumah Sakit UNS yang saat ini ada di ruangan ini untuk memberikan tata cara atau edukasi bagaimana caranya kita mencuci tangan yang benar sehingga kita bisa membersihkan diri kita dari COVID-19. Baik viewers, untuk yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ketahanan nasional itu merupakan satu keadaan atau suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa di mana meliputi seluruh aspek kehidupan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik dari luar maupun dari dalam secara langsung. Dan COVID-19 ini merupakan ancaman yang saat ini tengah masuk di negara kita. Kita harus siap menghadapinya dan kita pasti bisa. Kami persilakan Pak Dr. Adji Suwandono untuk mengambil mikrofonnya. Mungkin sekilas bisa dijelaskan bahwa bagaimana kondisi atau apa sebenarnya COVID-19 ini yang sudah masuk di Indonesia secara medis. Silakan. Terima kasih Bu Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, mungkin saya sebagai perwakilan dari ID Kota Surakarta, yang pertama tetap saya memberikan semangat pada seluruh teman-teman
tenaga medis ya, karena ini kita harus dan siap menjadi garda terdepan dalam penanganan atau penanggulangan COVID-19 ini sendiri. Tadi kalau ditanyakan atau disampaikan sebenarnya sampai sejauh mana atau apa itu COVID-19, di sini saya bisa sampaikan bahwasanya COVID-19 itu kan sebenarnya adalah virus yang awalnya berasal bukan dari Indonesia. Mungkin banyak sekali informasi baik media massa maupun media sosial elektronik yang sudah mengutarakannya. Yang perlu diwaspadai semenjak sudah disematkan atau disampaikan di Solo itu KLB ini 1 minggu ini, bahwasanya kan memang sudah ada 2 yang meninggal positif karena kasus COVID-19 inilah, di mana tadi sampaikan Bu Suni juga distraksi atau ini penting dari sisi medis. Saya sampaikan sampai saat ini masih simpang siur untuk yang berkaitan dengan pengobatannya, belum ada. Yang bisa kita cegah adalah untuk penyebaran atau bertambahnya kasus, ataupun nanti kalau yang sudah dinyatakan itu suspek ternyata dari PDB menjadi ODP bahkan sampai ke positif, yang bisa kita lakukan adalah dengan pola hidup bersih dan sehat sendiri. Dimulai dari diri kita masing-masing, keluarga terdekat, dan lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu dulu, Bu. Baik, mungkin bisa dijelaskan karena mungkin banyak masyarakat juga masih belum memahami apa itu ODP. Ya. Nah, ini apa ODP? Kemudian apa tadi satunya lagi Pak? PDP. PDP. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, kalau yang disebut ODP, orang dalam pemantauan itu adalah kalau dia punya gejala demam, batuk pilek, tapi tidak ada sesak nafas. Di mana faktor resikonya yaitu adalah riwayat perjalanan ke negara, ataupun kalau di kita itu adalah kota yang sudah dinyatakan positif coronavirus ini atau COVID-19 ini, berarti mungkin di Bogor, mungkin Solo sendiri di sini kan, itu menjadi satu posisi dia bisa masuk ke dalam ODP. Sedangkan kalau di pasien dalam pengawasan ini punya gejalanya demam, batuk, dan ada pneumonia. Ingat, pneumonia itu kata kuncinya yaitu ada sesak nafas. Kalau sudah dinyatakan dia ada sesak nafas, mau nggak mau lapor. Nah, disinilah pentingnya nanti memang kalau di kota Solo, ini nanti bisa saya sampaikan Bu, ada hotline-nya yang jelas rumah sakit rujukannya itu ada di Muarti. Sehingga nanti kalau memang itu sudah dinyatakan sebagai PDP, mesti akan ada penanganan khusus. Pasien itu diambil atau dijemput di rumah dengan menggunakan ambulans. Jadi tidak serta-merta datang sendiri ke rumah sakitnya seperti itu. Oke, jadi informasi yang cukup penting bahwa kalau kemudian orang sudah dinyatakan ODP, maka sebenarnya dia tidak harus pergi ke rumah sakit, maka akan dijemput. Yang ODP itu upayakan sebagai isolasi diri sendiri di rumah. ODP isolasi. Iya, isolasi sendiri atau yang kita sudah laksanakan selama 1 minggu ini kan social distancing itu, work from home, school from home. Kalau dari Pak Presiden menyatakan belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah, itu nyatanya itu adalah anggap saja kita itu sakit. Sehingga kalau kita keluar rumah, berinteraksi itu bisa membahayakan keselamatan atau nyawa orang lain. Baik, jadi kita semakin baik merasa bahwa diri kita sakit. Iya. Ini penting. Jadi jangan merasa, mohon maaf, jangan merasa sok sehat gitu ya. Jadi merasa sakit jauh lebih baik. Karena dengan merasa sakit, kita akan mengisolasi diri kita supaya tidak menularkan sakit kita kepada orang lain. Baik, terima kasih Pak Dr. Aji. Mungkin nanti saya akan kembali ke Pak Dr. Aji. Saya akan ke Pak Warmin dulu. Silakan Pak Warmin untuk mengambil mikrofonnya. Pak Warmin, ini Bapak sangat memperhatikan persoalan-persoalan sosial, kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana atau apa yang saat ini Pak Warmin lihat terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Solo dan sekitarnya? Bagaimana sikap masyarakat, bagaimana instruksi dari pemerintah untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini? Ya, terima kasih Mbak Sumi, dan selamat pagi kepada viewer, kepada teman-teman yang bergabung di diskusi ini. Menurut saya applause juga ya kepada panitia karena mengaitkan isu
COVID-19 ini dengan ketahanan nasional. Karena pada akhirnya setelah kita pikir-pikir, COVID-19 ini akhirnya menguji kita sebagai bangsa. Solidaritas kita sebagai bangsa, kegotong royongan kita sebagai bangsa. Katanya gotong royong itu adalah ciri khas bangsa kita. Nah ini diuji benar ini dalam situasi seperti sekarang ini. Kondisinya seperti yang kita lihat, orang sekarang kecemasan meluas, kekhawatiran bertambah di mana-mana. Tetapi ada juga orang yang masih kurang menyadari bahwa ini ada resiko kesehatan. Orang masih seperti kemarin terjadi di Wonosobo, orang ODP, tapi juga Buku Karna. Dan itu jangan-jangan itu fenomena gunung es. Jangan-jangan yang tidak terungkap banyak. Yang sebenarnya ODP kemudian dia ke pasar. Yang ODP juga kemudian dia ikut, istilahnya kemarin saya lihat di masyarakat itu main volley dan sebagainya. Itu masih terjadi. Artinya keinginan masyarakat untuk agar mereka tidak keluar dan banyak menahan diri di rumah itu kurang, ya. Menurut saya masih kurang. Sementara masyarakat kita, kalau saya dari sisi media, sekarang ini yang terjadi di masyarakat, arus informasi itu overload. Bukan hanya dari media. Media itu hanya sekelompok kecil dari pembuat informasi. Sekarang kalau saya mengartikan media itu adalah dia pembuat informasi, pembuat berita, dan pembuat konten. Tetapi kalau media mainstream, media arus utama, jelas dia alamatnya jelas, penanggung jawabnya jelas, kantornya jelas, reporter yang nulis jelas. Dia bekerja dengan kode etik jurnalistik, dia bekerja di bawah undang-undang, ada undang-undang pers, undang-undang ITE, undang-undang penyiaran, dan sebagainya. Sementara masalahnya konten itu juga dibuat oleh platform, juga dibuat oleh sosial media. Sosial media itu ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, dan sebagainya. Ada konten yang tiba-tiba nulis, di-share di grup WA, dan sebagainya. Dan tidak semua dari akun-akun media sosial ini menyebar berita-berita yang positif. Tidak semuanya menyebar informasi-informasi yang produktif. Kadang-kadang informasi-informasi yang menambah kecemasan. Kadang-kadang dengan sengaja bikin berita-berita hoax, misinformasi, dan sebagainya. Yang oleh masyarakat kita yang istilahnya nalar kritisnya itu belum tinggi, sebagian besar masyarakat kita, itu kemudian ditelan mentah-mentah, kemudian ada banyak teori, berteori sendiri dan sebagainya, akhirnya menjadi fitnah. Nah ini tugasnya Mbak Niken untuk menjelaskan itu. Tapi ini yang terjadi di masyarakat. Nah kami dari sisi media menjelaskan, menyampaikan kepada masyarakat tentang yang ini fakta, yang ini mitos, yang ini hoax. Jadi dan itu tampaknya disadari teman-teman ya, disadari oleh masyarakat karena terbukti sisi positifnya adalah oplah koran kami bertambah, e-paper kami bertambah, kemudian pengakses digital kami bertambah. Walaupun bisnis kami di beberapa sektor otomatis berhenti karena event organizer kami ini tidur dulu, tiarap dulu. Kami ada 19 Maret kemarin ada acara dengan Didi Kempot siap seluruh Indonesia di Colomadu, kurang sekian hari harus kami batalkan demi kita menghormati masyarakat dan sebagainya. Jadi masyarakat juga menyadari bahwa ini informasi yang dipercaya itu di media-media mainstream ya, bukan hanya media kami ya. Media-media mainstream saya kira di tempat-tempat lain media mainstream juga tumbuh. Jadi ini yang kami dari media berperan dalam situasi ini adalah menyebarkan informasi yang benar, membersihkan hoax, membersihkan misinformasi dan sebagainya dengan sumber-sumber yang lebih bisa dipercaya. Kira-kira begitu, Mbak Suni. Baik, terima kasih Pak Warmin. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Warmin tentang overload informasi.
Jadi hampir setiap hari itu WA itu Iya. terkirim beberapa informasi, belum lagi link-link yang tadi Iya. dikatakan bahwa kita harus bisa memilih dan memilah kira-kira Iya. mana itu informasi yang fakta, Iya. mana informasi yang hoax misalnya, Iya. seperti itu. Iya. Jadi saya akan ke Mbak Niken nih, ini penting sekali. Jadi masyarakat ini sekarang sangat tergantung sekali pada media, sangat tergantung sekali pada media. Mereka mendapatkan informasi semuanya dari media. Namun juga mungkin sebagian masyarakat bagaimana memilah bahwa ini fakta, bahwa ini hoax. Ini bagaimana caranya ini Mbak Niken? Ya, mungkin bisa berganti pakai mikrofonnya Pak Warmin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suni dan juga selamat pagi viewers semua yang mengikuti live streaming ini ya. Ini live streaming mungkin ya? Iya, live streaming. Terima kasih. Memang saya awal dulu mengutip ya dengan kutipan dari Dirjen WHO, Dr. Tedros, bahwa saat ini kita itu tidak sedang berperang hanya melawan pandemi global, tapi kita juga berperang melawan infodemik. Jadi begitu derasnya hoax ini, bahkan ini juga tidak kalah berbahayanya dibanding virus itu sendiri, gitu kata dia. Nah ini sangat benar, karena pada sampai detik ini saya baru saja melihat pantauan periksa fakta oleh teman-teman, hoax yang khusus corona saja dari bulan Januari sampai Maret tanggal 21 ini sudah 152. Untuk diketahui bahwa kami menerapkan metodologi periksa fakta yang sangat tinggi karena kami terikat pada aturan-aturan dari IFCN. IFCN itu adalah sebuah lembaga yang mereka memberi sertifikasi pada komunitas-komunitas pemeriksa fakta. Nah, dengan tingginya hoax yang sampai 152, ini terakhir itu kemarin adalah hoax orang komunis Cina berduyun-duyun sholat di masjid. Nah, itu hoax. Itu sudah terkonfirmasi sebagai video yang tidak benar. Jadi konteksnya itu diubah dengan apa itu termasuk kategori misleading content. Nah, di sini apa sih yang harus dilakukan masyarakat? Nah, masyarakat ini sudah didahului Pak Warmin tadi bahwa kita memang harus selalu sharing sebelum sharing. Jadi memilih. Kemudian yang kedua adalah mari kita mencoba mandiri untuk periksa fakta. Caranya, kalau kayaknya sih banyak udah yang pakai ini ya, pakai kuota ya. Kita googling, apakah media mainstream juga memberitakan? Kalau di media mainstream sebuah informasi itu nggak ada, ya udah itu berarti anggap saja 90% hoax, gitu. Kemudian dilihat judulnya. Judulnya kayak apa? Judulnya adalah misalnya apa ya? Ya sesuatu yang terkuak, terbongkar, akhirnya terheboh dan lain sebagainya. Nah, itu sudah salah satu ciri-ciri yang nggak usah dilihat pun, ini 50% meragukan lah, gitu. Nah, kayak gitu itu nanti fixnya ketika kita sudah melihat sendiri. Namun sekarang ini pemerintah itu alhamdulillah banget saat ini sangat tanggap sehingga kita punya yang dinamakan covid19.go.id. Nah, di situ tuh kita punya informasi-informasi yang terpercaya dan di situ itu ada juga informasi tentang periksa fakta. Jadi di situ kita bisa bertanya. Monggo masyarakat yang ingin mengakses itu sudah lancar. Kemarin-kemarin itu masih agak ini ya, karena baru dibuka, diumumkan tuh pokoknya diserbu. Jadi servernya kayaknya ya agak jebol dikit gitu. Tapi sekarang ini udah lancar banget. Terus pemerintah ini juga sangat menggembirakan banget punya chatbot. Chatbot itu apa? Chatbot itu nomor WA yang ini sudah viral dari WA ke WA kayaknya ini juga. Jadi WA itu tinggal kita WA ke situ, ke nomor itu, dan nanti bahkan nomor itu tahu nama kita loh. Jadi ini saking pinternya mesin yang dipakai pemerintah ini, dia tahu nama kita, menyapa dia, halo, dia udah tahu selamat pagi, Niken, kayak gitu ya. Terus apa yang ingin diketahui? A, tentang virus COVID, B tentang apa, terus C tentang hoax COVID, dan B kita tinggal menaruh apa tuh
ABCD-nya itu nanti akan ada jawaban-jawaban di situ karena memang pakai artificial intelligence, jadi memang itu WA yang canggih banget dan itu memang pengembangannya itu dilakukan mirip-mirip yang dilakukan di Singapura. Pemerintah kita ini sudah bagus karena menerapkan sistem yang dipakai oleh Singapura dan ini monggo dimanfaatkan dengan baik. Tapi untuk yang hoax ini memang terus-menerus kita harus melakukan edukasi seperti ini juga, Bu. Jadi edukasi dan ini adalah satu-satunya cara untuk membuat masyarakat itu menjadi lebih tahan terhadap hoax. Edukasi ini kadang memang melelahkan karena masyarakatnya banyak, lapisan masyarakatnya itu juga kadang-kadang ada yang tersentuh ada yang tidak. Tapi kita tidak boleh lelah untuk melakukan edukasi literasi ini. Ini adalah salah satu juga program teman-teman Mafindo selain periksa fakta. Jadi kita periksa fakta, menunjukkan yang benar ini agar masyarakat tahu bedanya. Tapi kita juga melakukan terus-menerus itu edukasi. Cuma sekarang ini yang agak susah, edukasi kita nggak bisa offline. Jadi mau tidak mau yang teredukasi adalah masyarakat-masyarakat yang online. Mudah-mudahan sih nanti di masyarakat itu ada pembicaraan-pembicaraan yang misalnya ibu yang sedang di rumah habis baca WA atau nonton acara kita terus ngobrol sama anaknya, nak gini loh nak. Jadi kita tuh kalau membedakan informasi itu caranya begini. Nah itu yang kita harapkan bersama di situasi seperti ini. Ya mungkin itu dulu Bu Sur. Baik, terima kasih Mbak Niken. Saya kira para viewers ini sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Niken bahwa ada satu kanal resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah khusus terkait COVID-19. Tapi kita nanti tidak hanya berbicara tentang COVID-19 karena kita akan berbicara tentang ketahanan nasional kita. Karena COVID-19 ini dampaknya kemana-mana. Tidak hanya pada dampak kesehatan, tapi juga dampak ekonomi, juga dampak mental seluruh masyarakat Indonesia. Tadi Pak Haji sempat bilang bahwa kita harus merasa sakit, kemudian ini mempengaruhi mental kita. Bahkan ada curigation. Kita saling mencurigai satu dengan yang lain. Artinya ini Pak Warmin dari mana, ini suspek atau tidak, ini saling mencurigai. Akhirnya ini akan berpengaruh pada mental. Karena mental sudah berpengaruh, juga akan berpengaruh pada ketahanan nasional kita. Nah, saya ke Pak Hatmo dulu nih, yang dari Kabak Ops yang di Magelang. Nah ini Bapak sebagai penegak hukum, kita mendengar ada beberapa peristiwa di beberapa daerah terjadi razia terhadap anak-anak yang berkeliaran atau yang keluar rumah pada saat jam-jam yang sebenarnya dia harus stay di rumah, dia harus tinggal di rumah karena memang dia tidak harus ke sekolah. Nah kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Polri di sini, khususnya mungkin di wilayah Magelang, terkait dengan kesiapan menghadapi instruksi dari pemerintah untuk kondisi luar biasa untuk home from home atau bekerja di rumah. Silakan Pak Hatmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya saya hormati rekan-rekan viewer yang tergabung dalam diskusi konsep ketahanan nasional dalam menghadapi COVID-19. Jadi kami sampaikan bahwa pada saat ini jajaran Polri, seluruh jajaran pada saat ini terhitung mulai tanggal 19 Maret sudah diberlakukan operasi kemanusiaan yang disebut dengan operasi Amanusa 2 dalam rangka penanggulangan COVID-19. Operasi ini mempunyai tugas utama yaitu selalu berkoordinasi dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai ketua gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Kepres nomor 7 tahun 2020 ini. Kita dari jajaran kepolisian selalu berkoordinasi dengan BNPB, kemudian berkoordinasi dengan TNI, dengan pemerintah dan juga dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan operasi Amanusa ini, Amanusa 2 ini, yang nanti akan berjalan kurang lebih 30 hari ke depan, mulai tanggal 19. Dan operasi ini tidak hanya di Jawa Tengah. Operasi ini sifatnya adalah operasi terpusat dari Jakarta hingga ke wilayah, dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dengan mengedepankan upaya preventif dan penegakan hukum. Jadi mensikapi situasi saat ini
penyebaran COVID-19 ini, kita kedepankan upaya-upaya preventif ya, dari jajaran kepolisian utama dari Magelang. Kita menindaklanjuti perintah dari atas, upaya-upaya yang dilakukan dari jajaran utamanya dari Polres Magelang Kota dan sebagai Kabako di sana. Yang pertama adalah melakukan mapping, pemetaan daerah saya yang rentan ataupun rawan dengan penyebaran COVID-19. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat melalui Babin Kamtibmas saya, karena di wilayah saya sebenarnya tidak terlalu luas seperti di Solo, Pak. Saya hanya ada 4 kecamatan, tetapi ini representatif. Mungkin di seluruh jajaran juga akan merasakan hal yang sama, karena ini operasinya terpusat, akan terus dilaksanakan sampai bawah. Kita sampaikan kepada Pak Babin untuk pertama melakukan mapping, ya, pemetaan wilayah yang tadi rentan dengan penyakit virus. Kemudian juga kita menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan distance sosial atau pembatasan. Jadi yang disampaikan Bu Sud tadi, saya memang tidak yakin semuanya memahami ini, sehingga melalui Babin Kamtibmas kami dan juga mungkin Anda akan berkoordinasi dengan Babinsa, setiap hari akan penyuluhan atau himbauan tentang situasi saat ini. Tapi hal yang paling harus dicatat adalah jangan sampai masyarakat ini menimbulkan satu kepanikan. Ini penting. Ya, ada suatu konsekuensi sosial bila mana ada kepanikan masyarakat. Yang terpenting bahwa menyampaikan informasi yang benar, mungkin terkait dengan berita hoax, bagaimana penyampaian di masyarakat, bagaimana penanggulangan penyebaran virus ini, pencegahannya ini perlu disampaikan. Bahkan Babin Kamtibmas kami udah mulai masuk ke sekolah. Kemarin sudah dilaksanakan beberapa Babin Kamtibmas kami masuk ke sekolah bagaimana memperagakan cara cuci tangannya benar. Kita siapkan di beberapa tempat hand sanitizer, kemudian hand sanitizer kemudian penggunaan masker yang benar dan tepat. Ya, ini karena juga keterbatasan masker kita terbatas sekali. Kemudian di samping mapping kita juga menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih. Di tempat kami kemarin bersama seluruh OPD dengan TNI dan Polri kita kerja bareng bersih-bersih.